3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Karena Prancis menang 2-0 melawan Swedia. Alhamdulillah. Beda apa? Orang baik beda. Sebelum mulai pembelajaran ini, langkah baiknya kita memulai dengan doa yang dipimpin oleh Dia sakit katanya Pak. ya Ridwan. Oke. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Amin. Selanjutnya siap-siap ada yang tidak hadir. Ada Pak. Dengan Noel Pak. Ya, katanya pulang kampung Pak. Kalah setelah pertandingan. Mohon para gue pulang. Siap dulu. Ridwan, Hadir. Fahmi, ada Pak. Dan di rumah ini. Hadir Pak. Pada hari ini kita akan membawakan materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Iya Pak. Yang mana pada judul materi hari ini yaitu pengembangan budaya Islam masa Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memasuki materi hari ini, apakah sudah ada yang kenal dengan siapa sosok di balik seorang Abu Bakar As-Siddiq? Tahu Pak. Sahabat Nabi yang masuk orang Rasulin. Oh, benar sekali. Terima kasih sebelumnya. Berikan tepuk tangan kepada Ridwan. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan memasuki tujuan pembelajaran. Mana pembelajaran hari ini itu sebenarnya pertama mengetahui sejarah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nanti kakak akan menjelaskan materi secara singkat supaya kita tahu bagaimana sejarah umat Islam. Yang kedua, perkembangan budaya Islam masa Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, menjelaskan pentingnya pengumpulan Al-Quran pada masa beliau. Yang keempat, meneladani sifat hidup berani dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, yang pertama, berikutnya kita mengenal siapa sosok dibalik nama pembunuh Islam itu Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah beliau? Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabat yang paling setia menemani Rasulullah ketika di Mekah, kemudian menemani hijrah ke Madinah. Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini diberi gelar As-Siddiq? As-Siddiq itu artinya menggunakan karena beliau langsung bertanya pada peristiwa Islam saat orang lain meragukannya. Jadi dahulu itu ketika masa Islam berat, kemudian diceritakan pada sahabatnya, ini semua sahabat. Itulah semua sahabat dan heran bingung. Tapi ada satu orang yang langsung percaya dan membenarkan, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sifat utama daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat lembut hatinya, tapi beliau juga memiliki ketegasan dalam urusan agama. Nah, nanti ada cerita tentang ketegasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga dikenal dermawan karena sering mempertimbangkan
bagaimana proses beliau menjadi pemimpin. Nah, pada dulu kala ketika itu, ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam pada bingung nih siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Itulah semua sahabat mengadakan musyawarah, di mana ada kaum Ansar dan kaum Muhajirin kumpul di sebuah tempat yang dinamai itu Saqifah bin Zaid. Pada musyawarah itulah terjadi perdebatan antara seluruh sahabat. Kemudian seluruh sahabat sepakat bahwa Abu Bakar inilah yang menjadi pemimpin selanjutnya setelah itu. Kenapa jadi seorang Abu Bakar ini ditunjuk sahabat untuk menjadi khalifah setelah itu? Karena dulu itu ketika Nabi Muhammad SAW sakit, kemudian tidak bisa sholat berjamaah ke masjid, itulah Nabi menunjuk seorang sahabat yaitu Abu Bakar untuk menjadikan imam di masjid itu, menjadi imam sholat berjamaah 5 waktu. Nah, itulah alasan kenapa Abu Bakar ini ditunjuk menjadi sahabat. Tentunya ketika menjadi pemimpin itu tidak semuanya mulus. Ya, ini masalah berat di awal kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Tentu saja Abu Bakar Siddiq ini memimpin pada tahun pertamanya langsung saja ditemui dengan masalah besar. Yang pertama, adanya yang mengaku sebagai nabi palsu. Tentunya dengan adanya orang yang mengaku nabi palsu, umat ini bisa jadi pecah belah. Tetapi ketika itu Abu Bakar Siddiq mungkin Abu Bakar Siddiq inilah yang menengahi, kemudian memberanikan diri melawan terhadap nabi palsu itu. Seperti ini ya. Nah, siapakah yang mengaku nabi palsu pada saat itu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Yang kedua, ini tentang kaum murtad. Nah, ketika Rasulullah SAW itu wafat, kemudian khalifahan dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq, banyak ada satu orang yang murtad, kemudian menyembah berhala karena imannya sedikit atau bisa dikatakan lemah. Nah, ketika itulah seorang Abu Bakar Siddiq ini langsung saya itu mencermati atau langsung mengajak kepada jalan lurus Islam. Lanjut, adanya penolakan zakat pada saat itu. Ada sekelompok yang mau salat tapi tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar ini menyikapi dengan sangat tegas. Beliau berkata, demi Allah, jika mereka menolak bayar zakat, niscaya hanya sebatas terluka, aku akan memerangi mereka. Kebiasaan ini berhasil dilakukan kemarin. Lanjut, pada masa khalifahan umat Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar ini, ada suatu peristiwa yang penting, yaitu pengumpulan Al-Quran serta pengukuhan yang menjadi besar. Nah, di sini ada alasan kenapa Al-Quran ini dibukukan ketika masa Abu Bakar Siddiq. Karena banyaknya para penghafal Al-Quran pada saat itu gugur ketika di medan perang. Nah, siapakah yang pertama kali menulis atau membukukan Al-Quran
Pamit. Khalifah Abu Bakar Siddiq, Pak. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada kesimpulan. Dari pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq memiliki peran penting dalam menjaga persatuan umat Islam, melawan kaum murtad serta pengumpulan Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya. Disebut apa yang kita ambil hikmah dari pelajaran ini, yaitu yang pertama, selalu berkata jujur dalam setiap keadaan. Kedua, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Ketiga, berani membela kebenaran. Dan keempat, mengutamakan persatuan dan kebersamaan. Kelima, tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Setelah selesai pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga pembelajaran